ketika seseorang itu tidak punya ilmu, maka tidak bisa dikatakan sebagai lelaki sejati. Cah pondok Darul Hidayah kok orang duwe ilmu, ming pondok ming ngowah tok, ming dolan-dolan, ming ngopi, lam yakun rajulan. Lam yakun rajulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma wasilatan li arfa'id darajat. Wassalatu wassalamu ala bahri syafa'ah sayyidil mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'si wan nahdhah, amma ba'd. Janabal mufakham, para alim, para ulama, para habaib, al-akhos wonten pangarsunipun Syaikhi wa murabbi ruhi Romo Yai Yasin atarallahu baqa'ah fid dunya ma'asihah wal afiyah, amin Allahumma amin. Ingkang dalem mulyaken wonten Habib Abdul Qadir Al-Aidid, ingkang dalem mulyaken sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hidayah, wonten Gus Muqarrabin niki penganten baru, mugi-mugi nular dhateng para jomblo, amin Allahumma amin. Karena saya yakin yang datang hari ini banyak yang jomblo, mugi-mugi nular, Allahumma nular. Ingkang dalem mulyakaken wonten Gus Rosim saha wonten Gus Muhdir saha wonten kiai-kiai lintunipun. Ingkang dalem mulyakaken aulia ittalamid wali santri saking Pondok Darul Hidayah saha mutakharrijin mutakharrijat saking hadal ma'had. Mugi-mugi tansah pinaringan taufik inayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Ingkang dalam tresnani yang saya cintai, santri-santri putra maupun putri Pondok Pesantren Darul Hidayah, wabil khusus yang malam hari ini baru diwisuda khataman kitab Alfiyah. Semoga santri-santri Pondok Darul Hidayah ini menjadi santri yang ilmiah, amaliyah, ilmiah, amin Allahumma amin. Karena santri itu penting menjadi ilmiah, amaliyah. Moto Pondok Pesantren itu adalah ilmiah, amaliyah, amaliyah, ilmiah. Sebagaimana didhawuhnya para ulama, alimin ya'malu bi ilmihi wajahilin la yastangkifu min ta'allumihi. Jangan sampai kita yang bodoh ini bermalas-malasan untuk tolabul ilmi, bermalas-malasan untuk tafaqquh fiddin. Kita harus menjadi generasi yang ilmiah, amaliyah, ilmiah. Semoga adik-adik yang baru diwisuda tadi mengikuti khataman Alfiyah Ibni Malik menjadi generasi yang ilmiah, amaliyah, amin Allahumma amin. Ilmu itu sangat istimewa. Dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajul malam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Ilmu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Malam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat tinggi ketika kita bisa menggapainya. Ketika kita bisa menggapainya. Malam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Maka
tidak bisa dikatakan sebagai lelaki sejati. Cah pondok Darul Hidayah kok orang duwe ilmu ning pondok ming ngowah-ngowah tok ming dolan-dolan ming ngopi lam yakun rajulan. Lam yakun rajulan. Bahkan dawuhnya Imam Syafi'i. Ini dawuhnya Imam Syafi'i. 2018, 2019 kan di Jakarta masih banyak demo FPI yang dikit-dikit teriak takbir. Sebenarnya teriakan takbir FPI itu tidak pas kalau diperuntukkan untuk pemerintah. Sebenarnya teriakan takbir itu yang pas diperuntukkan bagi santri, bagi anak pemuda yang tidak mau ngaji. Dawuhnya Imam Syafi'i, wa man fatahu at-ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an li wafati. Ketika seorang pemuda di masa mudanya itu kok tidak mau ngaji, dawuhnya Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an li wafati. Maka pantas dia untuk kita teriaki takbir sebanyak 4 kali. Karena ketika anak pemuda itu tidak mau ngaji, dia dianggap sebagai mayit. Bapaknya, ibunya kalau sholat jenazah mayit takbirnya berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Sama dengan anak pemuda yang tidak mau ngaji, maka perlu kita teriaki sebanyak 4 kali. Karena anak muda yang tidak mau ngaji, kata Imam Syafi'i, itu dianggap sebagai mayit. Para sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kula badhe bicara tentang ilmu mawon. Karena ini adalah pondok pesantren. Mencari ilmu, ifadatul ilm, mulang ngaji. Nek cara Imam Ghazali. Niki sing Gus Muqarrabin, Gus Rosim niki lah alumni Pondok Tegalrejo yang sudah khatam kitab Ihya. Kalau saya paling yo kelas mabadi lah Gus. Dhuwur-dhuwure yo Safinah Kasifatus saja. Lo namung niroke kali Gus Rosim kali Gus Muqarrabin. Dawuhnya Imam Ghazali dalam karya beliau kitab Ihya Ulumuddin, beliau nate dawuh ngeten. Asyrafus sina'ah ba'dan nubuwah ifadatul ilm. Kegiatan terbaik setelah asyrafus sina'ah ba'dan nubuwah ifadatul ilm. Kegiatan terbaik atau pangkat terbaik setelah kenabian adalah ifadatul ilm, yaitu ngaji. Napa Pak? Ngaji. Jadi kegiatan ngaji ngeten iki jenengan gadah putra putri sing dipondoke wonten Ma'had Darul Hidayah niki kegiatanipun pangkatipun sak ngandhalipun pangkat nubuwah. Niki dawuhipun Imam Ghazali. Asyrafus sina'ah ba'dan nubuwah ifadatul ilm. Bapak ibunya yang memondokkan putra putrinya di pondok pesantren ini berupaya bagaimana agar putra putri jenengan niki menjadi generasi yang memang benar-benar muktabar, menjadi generasi yang ilmiah, amaliyah, ilmiah. Karena di luar sana Pak, di luar sana itu sekarang musimnya anak pemuda yang suka membuli sing gak duwe akhlak. Bapak ibunya Indonesia pingin lekas bubar atau tetap utuh? Pingin lekas bubar atau tetap utuh? Kalau pingin tetap utuh, Indonesia tetap makmur, dengan bisa meringankan teman-teman saya yang ada di depan, yaitu yang dari Mabes Polri, maka jenengan harus benar-benar mensupport putra putri jenengan pondok di pondok Darul Hidayah. La yazalu nas bi khairin ma baqiyal awal hatta yata'lamal akhir. Fa idza halakal awal qabla ay yata'lamal akhir halakan nas.
Indonesia itu akan baik-baik saja. Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu akan baik-baik saja. Maringge Lampung Timur itu akan baik-baik saja. Ketika generasi muda masih siap ngaji. Masih siap ngaji dengan Mbah Yai Yasin. Masih siap ngaji dengan Mbah Yai Mbah Yai. Tapi faidah halakal awal qabla ayyatalamal akhir halakan nas. Ketika generasi milenial ini kok tidak siap ngaji, halakan nas. Faidah halakal awal qabla ayyatalamal akhir. Ketika Mbah Yai ini sudah rojiun ila rafiqil a'la, sampun kapundhut, sementara generasi muda itu kok tidak siap ngaji, halakan nas. Indonesia akan selesai. Jam'iyah Nahdlatul Ulama tinggal namanya. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Jadi bapak ibunya yang hari ini memondokkan putra putrinya di pondok ini sama saja telah memberi kontribusi terhadap negara agar negara Indonesia tetap utuh min yaumina hada ila yaumil wafa. Amin Allahumma amin. Sing penting napa Pak? Yang penting ngaji. Sekali lagi, yang penting ngaji. Tapi kalau ngaji gini Pak, kalau ngaji itu jangan sampai salah pintu. Di luar sana Pak, yang menjadi teroris. Teroris itu ada tahapannya, ada intoleran, radikal, baru menjadi teroris. Kebetulan saya ada di tenaga ahli di Densus 88 Mabes Polri. Saya menangani masalah itu. 99,9% Gus Muhdor, teroris yang ditangkap oleh Densus itu rata-rata manhajnya 99,9% adalah minal cungklang. Napa Pak? Cungklang. Roto-roto manhajnya ikut salafi wahabi yang berguru dengan ustadz yang tidak punya sanad yang mutasil sampai Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak ibunya harus bersyukur kepada Allah. Jenengan ditakdirkan oleh Allah memondokkan putra putrinya jenengan dengan Mbah Yai Yasin yang punya mata rantai keilmuan yang nyambung sampai Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi, faya ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnah wal jamaah antum qad akhadtumul ulum mimman qablakum wa man qablakum mimman qablah bittisalis sanati ilaikum ila anqal wala tuqtul buyuta illa min abwabiha faman ataha min ghairi abwabiha summiya sarikon. Kita ini tidak boleh masuk rumah kecuali tanpa lewat pintu. Kita itu kalau masuk rumah harus lewat apa? Harus lewat pintu. Barang siapa yang masuk ke rumahnya orang lain tanpa lewat pintu itu namanya apa? Sumyasa. Jadi ketika kita belajar ilmu agama kok tidak lewat pintu yang tepat, berarti kita sebagai pencuri. Dan dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari lagi, la tahmilil ilma an ahlil bidah wa amman la yu'rafu bitolab. Jangan sekali-kali kita ini ngaji dengan orang yang sukanya bikin acara yang tidak pernah dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu. Wa amman la yu'rafu bitolab. Jangan sampai kita ini ngaji dengan kiai yang tidak diketahui dulu mondok ning di. Nek Kiai Yasin jelas dulu mondok derek Simbah Yai Ahmad Jazuli, derek Mbah Yai Allah Yarham Mbah Yai Munif Jazu jelas. Kenapa sanad keilmuan itu penting Pak? Karena dawuhnya Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal ilma din
fangduru aman ta'khuduna di. Niki kalau tak cerita sanad supaya bapak ibunya memondokkan di Pondok Darul Hidayah semakin mantap. Amin Allahumma amin. Mantap mboten Pak jenengan mondok teng mriki? Putra putrine mondok teng mriki mantap napa mboten? Alhamdulillah. Romo Yai Yasin niki lak mondok teng Ploso. Mbah Yai Ploso asmonipun Simbah Yai Ahmad Jazuli. Wau Kiai Yasin niku cerita, Gus, kula niku hijrah teng Lampung mboten modal ilmu Gus, mboten modal keilmuan, mboten modal kealiman. Kula namung modal berkah saking masayi Pondok Ploso. Kula terus kemutan. Dawuhipun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan, al-alaqatu rabithah baina syekh wa tilmidihi nasru ulumih wasairu ala manhaji. Ketika seorang santri itu ingin membangun kedekatan dengan gurunya, caranya hanya ada dua, yaitu dengan nasru ulumih, dengan menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, wasairu ala manhaji, dengan mengikuti metode manhaj haliyahnya gurunya. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Romo Yai Yasin. Makanya kalau mun mboten heran melih Pak, nek Romo Kiai Yasin yang aslinya Cilacap ke Lampung tidak bawa apa-apa, sekarang alhamdulillah pondok mun ageng, mugi-mugi dadi pondok ingkang berkah. Amin Allahumma amin. Ini barokai Kiai Yasin derek Mbah Yai Ploso niku asmunipun Simbah Yai Ahmad Jazuli. Beliau berguru kalih muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Mbah Hasim Asy'ari. Nah Mbah Hasim niki Pak, niki gadah santri andalan. Salah setunggalipun inggih punika Simbah Yai Ahmad Jazuli. Kali Simbah Yai Hudori Pondok Tegal Rejo sing dipondoki kali Gus Mukarrabin kali Gus Rosi. Mbah Hasim Asy'ari gadah guru kathah Pak. Antara lain wonten Syekhona Khalil Bangkalan, wonten Syekh Mahfud Attar Masih. Nah, Syekh Mahfud Attar Masih niki berguru kali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Bantani. Berguru melih kali Sayyid Abi Bakrin Syato Adimyati, mu'alif kitab I'anatut Thalibin. Berguru melih kali Sayyid Ahmad bin Jari Dahlan, Sayyid Utsman bin Hasan Adimyati, Sayyid Abdullah bin Hijazi Asraqawi, Sayyid Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Ghifni, Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Kulaifi, Sayyid Ahmad bin Abdul Latif Al-Bisbisi, Sayyid Ali bin Ibrahim, Sayyid Ali bin Yahya Az-Ziyadi, Imam Romli Sohir, Al-Hafidh As-Sakhawi, Muhammad bin Abdurrahman, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibrahim bin Musa Al-Ambasi, Syekh Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, Syekh Ali bin Abdul Kafi As-Subki, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Misri, Syekh Muhammad bin Ali bin Daqiqil Id. Gadah guru melih Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdis Salam, Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Asakir, Syekh Mas'ud bin Muhammad An-Naisaburi, Syekh Umar bin Ali bin Sal Adamaghani, Imam Ghazali, Imam Qofal Sohir, Imam Haromen. Gadah guru melih ingkang asma Abi Ishaq Abil Abbas, Syekh Abu Zaid. Gadah guru melih ingkang asma Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Gadah guru melih ingkang asma Imam Syafi'i. Gadah guru melih ingkang asma Imam Malik bin Anas, Nafi Maula bin Umar, Abdullah bin Umar. Gadah guru melih ingkang asma Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas mboten Pak? Jelas mboten Bu? Jenengan mantep mboten derek kali Romo Yai Yasin? Mantep nggih, kranten Romo Yasin niki ilmunipun memang benar-benar mutasil, nyambung ngantos Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ciri-ciri kiai, ciri-ciri ulama yang mempunyai mata rantai keilmuan yang nyambung sampai Mbah Kanjeng Nabi niku ciri-ciri ini mesti tawasud,
mesti toleran. Pasti tawasud, pasti toleran. Mesti saged momong masyarakat. Ya ini ora gampang nyalah-nyalahke tonggone. Karena apa? Kiai yang memang punya sanad keilmuan itu memang selalu tafakuh. Nah, orang yang selalu tafakuh fiddin itu akan menjadi moderat. Leres kali dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Man arada at-taqaddum fa alaihi bil kutubis salaf. Ketika kita ingin menjadi kiai sing pantes, yang moderat, kiai sing luwes, ya kudu sing sregep ngaji. Fa alaihi bil kutubis salaf. Kudu sregep napa, Pak? Kudu sregep ngaji. Makanya kula 4 bulan yang lalu ditimbali kali Yasin supados malam hari ini kula ngaji, kula usahakan selalu membawa kitab. Meskipun areng maca kitab cuma 5 menit. Karena membawa kitab adalah ciri khas Kiai Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nek ming ceramah ngalor ngidul iku gampil, Pak. Wong kiambak niki ket cilik wis diajari ngomong karo biyunge nggih mboten. Kita mulai kecil itu kan sudah diajari ngomong sama ibunya. Nek ming ceramah niku gampil, Pak. Sing angel niku ngaji. Para sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kiai-kiai NU itu kok moderat? Tidak radikal, tidak ekstrim, tidak intoleran. Itu kuncinya cuma satu. Nggih punika ngaji. Kiai-kiai NU itu tidak hanya membangun kedekatan dengan Allah, tapi bagaimana ketika membangun kedekatan dengan Allah memang punya perangkatnya untuk supaya dekat dengan Allah. Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aksara mimma yuslihuhu. Ketika seseorang itu mempunyai keinginan membangun kedekatan dirinya dengan Tuhan tanpa dilandasi dengan ilmu yang mumpuni, ilmu yang mapan, maka dampak negatifnya pasti lebih banyak daripada dampak positifnya. Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aksara mimma yuslihuhu. Tapi kiai-kiai NU, Pak, sadurunge salat, sadurunge sedekah, sadurunge membangun kedekatan dirinya dengan Allah sudah belajar dulu. Makanya kiai NU mesti moderat mengikuti napa ingkang dipun dawuhi kali Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan. Para sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah, niki dalu niki dalam tafaulan, Pak. Beto kitab Syajaratul Ma'arif. Syajaratul Ma'arif itu adalah karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Kalau di situ ada Sultanul Aulia, di situ pasti ada Sultanul Ulama. Sultanul Aulia yang terkenal siapa, Pak? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, ada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Itu Sultanul Aulia. Kalau Sultanul Ulama yang terkenal adalah Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Izzuddin ini yang mengarang kitab Syajaratul Ma'arif. Karya beliau banyak. Antara lain ya ini kitab Syajaratul Ma'arif. Kitab Syajaratul Ma'arif, Pak, ini adalah kitab yang unik, Pak. Kitab yang unik karena Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu berupaya bagaimana peristiwa-peristiwa khusus yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu ditabwibkan, dibabkan secara umum. Syekh Izzuddin mengarang kitab Syajaratul Ma'arif itu berupaya, berikhtiar bagaimana peristiwa khusus yang ada di dalam Al-Quran itu bisa mengawal kita, Pak. Al-Quran, hadis bisa mengawal kita min yaumina hada ila yaumil ya. Caranya apa? Ditabwibkan oleh Syekh Izzuddin, dibabkan secara umum. Tak kasih contoh. Nek tak waca kabeh nggih
1 bulan Pak wong kandel Pak. Makin supados dipun waos kali Gus Mukarrabin utawa Gus Rosid. Di dalam kitab Sajaratul Ma'arif itu ada bab yang namanya babu naf'il ibad fi kullil bilad. Santri dimanapun saja, berdomisi di mana saja, harus menjadi santri yang bermanfaat. Babu naf'il ibad fi kullil bilad. Santri dimanapun saja, santri Pondok Darul Hidayah, ketika sudah mukim dari pondok sini, harus menjadi santri sing manfaat. Karena sebaik-baik manusia ialah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hidup yang keren adalah hidup yang mempunyai ketekatan bagaimana untuk selalu bermanfaat kepada orang lain. Sebagaimana dawuhnya Mbah Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tidak boleh bosan. Kita tidak boleh bosan untuk menjadi orang yang baik untuk diri sendiri maupun baik untuk orang lain. Karena kita tidak tahu amal ibadah mana yang bisa menghantarkan kita menuju kebahagiaan yang abadi. Syekh Izzuddin membuat judul apa Pak nembe Pak? Babu naf'il ibad fi kullil bilad. Dimanapun berada kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Cara istidlalnya sangat unik sekali. Beliau dawuh dalam kitab begini. Qala Allah Ta'ala hakian an Isa bin Maryam wa ja'alani mubarakan aina makun tuh. Jadi Nabi Isa di mana saja pasti menjadi manusia yang diberkahi, yang menebar kemanfaatan. Kalau ayat wa ja'alani mubarakan aina makun tuh tidak dibabkan oleh Syekh Izzuddin, yaitu menjadi babu naf'il ibad fi kulil bilad. Ini seakan-akan ayat wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu hanya terkhusus bagi Nabi Isa. Tapi dengan cerdasnya Syekh Izzuddin, ayat wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu dibabkan babu naf'il ibad fi kullil bilad. Artinya meskipun ayat itu seakan-akan khusus untuk Nabi Isa, kita tetap kena kitabnya. Kita tetap harus menjadi manusia yang bermanfaat. Semoga santri-santri Pondok Darul Hidayah menjadi santri yang manfaat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Yang penting manfaat. Bisa neruske kiai ya, Kiai Yasin. Yang penting sregep ngaji. Kiai Yasin ini lah sampun sepuh, mungkin sampun yuswani 50 sekian. Nah santri-santri harus siap menjadi pengganti beliau. Kita kan tahu nembe wisuda alfiyah, dalam nadhoman alfiyah kan ada nadhoman wa ma yalil mudhofa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idama hudif. Artinya santri Darul Hidayah harus siap meneruskan perjuangannya Simbah Yai Yasin. Siap boten Kang? Siap boten? Meneruskan estafet Yai Yasin siap? Alhamdulillah. Para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Terus Syekh Izzuddin bin Abdissalam niki kula badhe maosake 3 judul mawon. Syekh Izzuddin membuat judul Babu Syadid Darai. Babu Syadid Darai, menutup pintu celah, menutup celah yang tidak baik. Beliau cara istidlalnya memakai ayat wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha atwam bi ghairi ilm. Dadi rumiyin ngeten lho Pak. Zaman dulu, zaman sahabat, itu banyak sahabat yang membuli berhala Tuhannya non-muslim. Ketika para sahabat itu membuli Tuhannya non-muslim, maka kurbannya adalah Allah.
Nek dhewe niki ngenyek kali agama liya, makin non muslim atau agama lain akan mengenyek kita, akan mengejek kepada kita, akan mengejek kepada Tuhan kita. Maka Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, mat kandonono sahabatku, ojo mbuli berhala kurbane aku. Maka turunlah ayat fayasubbullaha atwam bi ghairi ilm. Babu sadidaroi ini sangat sesuai dengan konteks Indonesia. Artinya apa? Ketika kita menghormati non muslim, itu bukan berarti kita meyakini keyakinan mereka, tapi hakikatnya kita menghormati agama Islam. Karena dawuhnya bakal Nabi Muhammad SAW, al-mu'min man aminatun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Santri itu harus menjadi duta perdamaian. Al-mu'min man aminatun nas ala dima'ihim. Santri tidak boleh menjadi ekstrim, apalagi menjadi teroris. Dawuhnya bakal Nabi, la yahillu li muslimin ayyurawi amusliman. Kita tidak diperkenankan untuk melakukan teror. Tidak boleh. Membuli juga tidak boleh. Sakniki lah musimnya medsos nggih mboten. Napa mawon dibuli, napa mawon komen. Ini memang sudah diprediksikan oleh Mbah Kanjeng Nabi. Yakunu fi akhir zaman qaumun afdalu a'malihim at-talawum bainahum yusammauna al-angkat. Kelak itu akan ada masa di mana di masa itu ada sebuah kaum yang merasa ibadah yang paling istimewa adalah ibadah membuli, mencaci maki. Mugi-mugi santri Pondok Darul Hidayah tidak termasuk itu. Amin Allahumma amin. Karena santri Pondok Darul Hidayah ini adalah santri yang selalu ngaji, nggih mboten? Santri yang apa? Santri yang selalu ngaji. Pak, Bu, jenengan pengin mboten putra putri jenengan mulya? Pengin mboten? Nek pengin mulya, leres wau dhewe Gus Rosim. Nek pengin mulya mondok teng mriki sing tamat. Ojo setengah tamat. Kudu hatam. Insyaallah mulya. Wa inna kabirul qaumi la ilma indah saghirun idza ruddat ilaihil jahafil. Wa inna kabirul qaumi la ilma indah saghirun idza ruddat ilaihil jahafil. Mau putranya siapa saja, anaknya siapa saja, cucunya siapa saja, nek bodoh ya tetep bodoh. Saghirun idza ruddat ilaihil jahafil. Di depan orang besar mereka akan tampak kecil. Tapi wa inna saghirul qaumi in kana aliman kabirun idal tafat alaihil mahafil. Meskipun anaknya orang biasa, nasabnya biasa-biasa saja, tapi kalau alim dia tetap istimewa. Di depan orang besar dia akan tampak besar. Mugi-mugi santri pondok niki kelak menjadi orang yang besar semua. Amin Allahumma amin. Dan ibunya ketika mondok ke anaknya kudu mantep bu. Ojo khawatir masalah rizki. Santri itu pasti marzuk, Pak. Santri niku mesti dirizkini kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat dawuhnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizki bitakaffulin khosin ba'da takaffulihi al-am tahta qaulihi wa ma min dabbah fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau memang kita santri dan kita bisa menjaga kesantriannya, mesti dijamin rizkine kali Allah. Mesti dijamin, Pak. Santri itu gajinya pasti melebihi PNS gajinya pinten? 6 juta sekian atau 7 juta. Nek santri, Pak,
Nek santri sing alim tenanan Pak, insya Allah 1 bulan tidak kurang dari 20 juta. Amin Allahumma. Buktine sinten Bu? Sing ngomong niki Bu. Kula kan santri Bu. Santri itu kalau bisa menjaga kesantriannya, insya Allah hari ini 1 bulan tidak kurang dari 20 juta. Mbah rezeki saka ngendi nek cara Kiai Yasin yo min haitsu la yahtasib. Nek Kiai Yasin 1 bulan sudah 100 juta, nek kelas kula ya nembe 20 30. Niki barokahe napa Pak? Barokahe ngaji. Kranten napa? La sahiba ilmin mamkut. Tidak ada seorang santri itu yang jauh dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek santri mesti marzuk, nek santri mesti dipun rezekini kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi bapak ibunya wali santri riki, mutakharijin pondok riki dipun rezekini kali Allah Subhanahu wa ta'ala sing jembar. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi putra putri jenengan sing mondok teng riki menjadi ulama salafunas ya Allah, menjadi ulama ingkang al-amilun, menjadi pakar fikih. Kranten mencetak putra menjadi sing alim niku angel Pak. Koyok dhewe niku wis 2 anak, ora mungkin Pak iso kita bisa mencetak anak kita menjadi solih apalagi alim tanpa kita memasrahkan anak kita dipasrahkan kepada para mbah ya. Kalau sepakat kali dawuh Gus Rosim, pokoke wali santri kudu sing sregep sowan kali ya yai. Karena yang bisa membikin anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah, yang ilmiah amaliyah, inggih punika kanthi wasilah para mbah yai. Wabil khusus kalau di sini berarti Romo Yai ya Yasin. Pindah malih, mugi-mugi Bapak Ibu tetap mantep mboten Pak? Mantep, ojo goyah. Santri niku dijamin Pak kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri niku masa depannya dijamin kali Allah. Dijamin Pak. Saestu dipun jamin. Kranten apa Pak? Santri niku memang ya Allah pejuang sejati Pak. Pejuang sejati Pak. Indonesia yang sampai hari ini menjadi negara yang aman. Mugi-mugi sak terusé aman. Ini ku barokai sinten? Barokai santri. Lho kubu sebelah kaya Salafi, kaya Wahabi yang dikit-dikit membid'ahkan amaliyah kita, yang bikin onar, yang melawan mereka siapa Pak? Yang melawan mereka siapa? Santri. Idza dhaharatil bid'ah fi ummati wa subba ashabi fal yudhiril alim ilmah. Ketika sudah muncul berbagai macam aliran yang tidak sesuai dengan ulama salafun sholih, fal yudhiril alim ilmah, maka santri wajib untuk menampakkan keilmuannya. Oleh karena itu Imam Nawawi dawuh wa min furudil kifayah al qiyam bi iqamatil hujat wa halil muskilat fid din. Termasuk fardu kifayah adalah membangun argumentasi keagamaan, nyebar ke ilmu Pak. Kita sebagai santri Pak harus memperbanyak konten-konten yang moderat. Kita harus bisa melawan narasi radikal terorisme Pak. Karena media sosial itu kan media untuk menyebarkan paham radikal oleh kelompok teroris. Mereka menyebarkan paham radikal melalui media sosial karena mereka ingin menyasar kelompok-kelompok muda yang sehari-harinya selalu tidak lepas dari media sosial. Oleh karena itu kita sebagai santri harus tampil ke ngaji Gus Rosim yang sekarang hari ini sudah mulai viral. Tujuannya apa? Tujuannya agar pengguna internet itu bisa mengkonsumsi berita atau informasi yang lebih positif, agar kita bisa terhindar, agar kita bisa menjauhi dari konten-konten radikal. Mugi-mugi santri niki tetap semangat ngaji nggih. Semangat ngaji mboten? Tetap semangat
ngaji, ojo cok ninggal ngaji. Dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tafaqqah summa tazil man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu. Tafaqqah, kita tuh harus selalu belajar dan belajar. Summa tazil man abadallah. Kemudian kita harus menjauhi dari kelompok-kelompok yang suka membangun kedekatan dengan Tuhannya tapi tidak seneng ngaji. Jadi Indonesia itu mau dirusak Pak oleh kelompok-kelompok sing dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis, sing sok-sokan pinter nih lho Pak, tapi sing gak tahu gelem ngaji. Nah kita bisa membentengi Indonesia, kita bisa menjadi garda terdepan, bentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syaratnya mung siji Pak, yaiku gelem ngaji. Lek ngaji niku Pak, nek ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya langsung kembali ke Quran terjemah tok, langsung nyeramai Kiai Yasin. Boten. Ngaji sing bener niku Pak, ya urutan. Ana Aqidatul Awam, wonten apa? Sulam Taufik, Fathil Qorib, Fathil Mu'in, Fathil Wahab, wonten Ihya, makin sing wis kebelet ngaji, kebelet napa? Nikah ya kebelet rabi ya Fathul Izzat. Ada prosesnya Pak. Ora mung maca terjemah Quran langsung maca ngagem surban langsung dadi kiai. Tidak boleh Pak. Dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, idza takallamal mar'u fi ghairi fannih atabil aja. Ketika seseorang itu bicara yang bukan pada bidangnya, pasti akan menimbulkan keanehan, pasti akan memberi fatwa yang aneh. Durung tahu ngaji alfiyah, durung tahu ngaji umriti, kok ngaku kiai, nek cara guru kula haram Pak. Wong gak tahu ngaji alfiyah kok ngaku ustad, iku hukumin apa Pak? Haram. Lo jelas kok. Wa man fatahun nahu fadakal akhros wa fahmuhu min kulli ilmin muflis. Orang yang tidak pernah belajar ilmu nahwu, orang yang tidak pernah belajar alfiyah niku haram nek ngomong Pak. Haram ngomong Pak. Ngomong agama maksudnya. Kenapa orang yang tidak pernah belajar alfiyah niku hukumnya fadakal akhros, wong bisu Pak. Wa fahmuhu min kulli ilmin muflis. Sangat tidak masuk akal orang yang tidak pernah belajar umriti dan alfiyah bisa memahami ilmu agama. Mustahil, wani ketokan biji Pak. Wong gak tahu ngaji alfiyah kok wani-wani nih memahami Quran sangat mustahil. Bahkan ketika ada orang yang tidak pernah belajar alfiyah, gak tahu ngaji balaghah mantek, kok wis kemelinti nafsiri Quran, niku padha wae pesen tiket ning neraka. Man fassarul Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bicara Al-Quran tanpa ilmunya ulama, hanya mengandalkan akalnya sendiri, itu sama saja pesen tiket dan neraka. Jenengan kira-kira pengin neraka napa swarga? Pengin swarga apa neraka? Alhamdulillah. Nek pengin swarga ngaji Pak. Dawuhipun Sayyidina Ali niku, mangkana fi thalabil ilmi kanatil jannah fi thalabih. Barang siapa yang pergi dari rumahnya tujuannya itu ngaji, maka story WA-nya adalah on the way surga. Mugi-mugi kabeh teng mriki kelak menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Sing penting sregep ngaji Pak. Jenengan pingin moderat mboten Pak? Jenengan pingin paham Islam yang benar napa mboten Pak? Pingin napa mboten? Syaratnya napa? Syaratnya ngaji. Nek wis kadung bodoh kaya kula, ya syaratnya napa? Anake di pondok. Iki tak cerita Pak, ben jenengan niku mboten terpapar, tidak tergiur kali ustad-ustad yang ada di luar sana Pak. Sing durung tahu ngliwet ning pondok, nggih mboten? Tapi wis ngaku ustad, wis gaya ngomong Quran, wis gaya ngomong hadis. Niki tak cerita mawon Pak. Kalau ngaji mboten lebih dari 1 jam kok Pak.
Ini masih ada waktu 10 menit Pak. Tak cerita mawon niki. Pondok pesantren Jam'iyah Nahdlatul Ulama niku kan pondok yang identik dengan tawasud. Nah, bagaimana agar kita menjadi Islam yang wasatiyah, Islam sing tawasud, Islam sing bener, Islam yang rahmatal lil alamin. Niki nek cara Imam Syafi'i, Pak. Tapi nek dipraktekke kaya kula bapak ibunya wis kasep. Sing praktekke makin putra-putri jenengan. Niki tak cerita. Agar kula jenengan iki dadi muslim yang moderat. Muslim sing luwes kaya Mbah Jazuli, kaya Mbah Kuduri Tegal Rejo. Imam Syafi'i niki lah ulama yang pertama kali membukukan kitab usul fikih, Pak. Namanya kitab Ar-Risalah lil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah lil Imam Ar-Risalah, beliau niku dawuh ngeten. Sekilas mawon iki nek diomongi kabeh kasih 2 tahun Pak wong kitabe kandel. Imam Syafi'i niku dawuh ngeten. Kalau umat Islam itu pingin menjadi Islam yang rahmatul alamin, Islam yang wasatiyah, maka pertama kali harus memahami bayan ilahi. Napa Pak? Bayan ilahi, penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu Al-Quran itu modelnya tidak sama, Pak. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat amah, ada ayat khosoh, ada ayat nasih, ada ayat mansuh, nanti ada mutlakoh, ada muqayyad. Dan kita nggak mungkin bisa memahami itu Pak tanpa kita mondok. Nanti ada ayat yang ta'arud, yang kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau kita sudah bisa memahami Quran dengan karakter Al-Quran yang berbeda-beda itu, kok belum paham Islam yang rahmatul alamin, maka kita harus memahami bayan nabawi, yaitu penjelasan bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita kenal dengan hadis. Hadis itu apa? Ma'udhifa lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qaulan wa fi'lan, qaulan au fi'lan au takriron. Sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi, baik berupa dawuhnya Kanjeng Nabi atau tindak lampai Kanjeng Nabi atau takrir persetujuan Kanjeng Nabi. Dan kita tahu bahwa hadis itu ada klasifikasinya, ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah hadis mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidb wal khata'. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, minimal 10 orang, ada yang mengatakan 20 orang, yang tidak mungkin bersekongkol melakukan sebuah kebohongan. Di bawahnya lagi nanti ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis ahad rawinya individual. Nanti ada hadis sahih li dzatihi, sahih li ghairi dzatihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairi dzatihi. Nanti ada hadis do'if, do'ifnya karena mungkar, mursal, dan lain sebagainya. Do'if ada 16 macam. Kalau kita sudah, Quran sudah, belajar hadis sudah, kok belum paham Islam yang rahmatul alamin, maka kita harus memahami bayan akli. Napa Pak? Bayan akli itu ada 2 macam Pak. Kalau ulama itu kumpul, kalau istilah sekarang ya Basul Masail, kebetulan saya aktivis Basul Masail. Nah, ulama kumpul sak donya mencetuskan sebuah hukum, itu namanya ijma. Kalau ulama secara individual memberi fatwa, itu namanya qiyas. Kalau sekarang sudah tidak ada qiyas. Nah, qiyas itu nanti ada macam-macam Pak. Ada qiyas aulawi, burhani, istiqra'i, mantiki, jadali, ikna'i, dan lain sebagainya. Contoh nih, kita kasih contoh Pak, biar jenengan itu orang ming sidik-sidik mana Qur'annya, mana hadisnya. Wong saya ini kemelinti, gak tahu mondok, Qur'annya mana, hadisnya ben gak kemelinti. Kalau kita tradisi pesantren kan mana takbirnya, mana ibarahnya. Di kitab Fathul Wahab atau Bujarumi Alal Khotib atau Fathil Qorib atau Fathil Mu'in atau I'anah
atau al-iqna atau muhadab dan lain sebagainya. Beda dengan mereka. Kalau kita kan rujukannya kita. Tak kasih contoh Pak. Qiyas aulawi. Niki ben wong ora sithik-sithik Quran karo hadis tok. Biar enggak tersesat Pak. Karena keputusan Muktamar NU, warga muslim yang hanya berpegangan kepada Quran hadis hukumnya adalah dolun mudilun, sesat menyesatkan. Bukan Quran hadisnya yang sesat, tapi kita tidak mungkin bisa memahami Quran dan hadis tanpa lewat ilmunya ulama. Tak kasih contoh qiyas aulawi. Di dalam Al-Quran, qiyas aulawi ini pun ngeten Pak. Wa kaunul ilat fil, ya Allah, wa kaunul ilat fil far'i mujibatil lil hukmi. Di dalam Al-Quran nikulah ono ayat fala takul lahuma uffi wala tanhar huma. Kita ini tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua. Nek ngono ngamplengi jotosi wong tua boleh apa tidak Pak? Pak, Bu, jenengan ngampleng kali biunge ngelampeng ramane pareng napa mboten? Boleh wong di Al-Quran tidak ada ayat wala ngampel ngawala joto. Ada apa enggak? Kan tidak ada. Loh kenapa kita tidak boleh ngampleng memukul orang tua? Itu karena kias Pak. Namanya kias aulawi. Huwa kaunul ilat fil far'i mujibatan lil hukmi. Wong ngomong kasar tok ira entuk omong maneh ngampleng. Tak kasih contoh lagi. Kias istiqra'i, kias hasil penelitian. Ibu kan setiap bulan pasti kedatangan apa? Bulan yang membuat bapak-bapak niku rada kecewa, nggih mboten? Mugi-mugi garwane Gus Mukarrabin hari ini mboten datang bulan Gus nggih. Wong sik segelan Bu. Para sedaya ingkang dimulyakake Allah. Ibu setiap bulan kan kedatangan bulan namanya haid. Nggih mboten? Haid itu minimal berapa Bu? 1 hari 1 malam. Ghalibnya 6 atau 7 hari. Aksarnya adalah 15 hari. Kalau lebih 15 hari maka nanti masuk pada bab istihadah. Di Al-Quran lho Bu, digoleki lho Bu, sampai kiamat kurang 2 hari lho Bu, ora mungkin ketemu. Sing nerangke nek haid niku aqalul haidi yaumun walailah. Aksarul haidi khamsata asar. Ghalibul haid situn au sapun. Tidak ada Bu. Sing ana ming ayat yasalunaka anil mahid. Mboten wonten Pak. Makane kula Pak niku sering Pak. Kula niku lak sebulan kan 2 kali Pak. Nyuci otak teroris biar kembali ke NU. Teroris kan dikit-dikit khilafah nggih mboten negara Islam. Kula sering nantang Pak alim mereka Pak. Kula gadah jurus Pak, wong santri kan maca kitab. Saya mengutip dawuhnya Imam Haromen, gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu nanti dawuh ngeten, walamat ma'afi wujdani nassin min kitabillah fi tafasiril imamah wal khabaril mutawatir mukwizun aidon. Sampai kiamat kurang 2 hari, kita ini tidak bisa menemukan teks ayat Al-Quran maupun hadis mutawatir yang mewajibkan sebuah negara itu harus bersistem khilafah. Mboten wonten Pak, boleh ini Quran ning Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah tidak mungkin bisa menemukan Pak. Nah, sing iso ngomong ngeten niki Pak, sing iso bentengi Ahlussunnah wal Jamaah, yang bisa bentengi negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan kelompok-kelompok radikal inggih punika hanya santri. Mugi-mugi santri Pondok Darul Hidayah niki menjadi santri sing alim alamah. Amin Allahumma amin. Santri sing paham, memang benar-benar paham kitab Pak. Keranten apa Pak? Santri sing alim mesti niku wali Pak. Bisa dipastikan wali. Dawuhipun Imam Syafi'i, illam yakunil fuqaha al-amilun bi ilmi falisalil ya Allah. Illam yakunil fuqaha al-amilun auliya Allah falisalillahi waliyun. Ketika para pakar fikih, ketika para santri yang alim itu kok bukan walinya Allah, bisa dipastikan Allah tidak punya wali.
Mugi kabeh sing teng mriki santri Pondok Darul Hidayah dadi santri sing alim, dadi kekasihipun Allah sedaya. Amin Allahumma amin. Cukup sakmenten, mugi-mugi saged manfaat, saged barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.